Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini masih dalam suasana belajar di rumah. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat dan bahagia belajar di rumah. Hari ini kita masih dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran IPA. Materi kita perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya anak-anak sekalian sudah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara generatif atau secara kawin. Selain perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, di mana makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Jadi perbedaannya, kalau generatif itu secara kawin, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi dengan dua cara. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Di antaranya akar tinggal, geragi, spora, umbi batang, tunas, umbi lapis, dan tunas adventif. Berikutnya, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia, misalnya dengan menempel atau okulasi, menyambung, stek, mencangkok, dan merunduk. Mari kita lihat masing-masing. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contohnya ini kunyit yang berkembang biak dengan cara akar tinggal. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ini jenis-jenis tanaman spora biasa kita dapatkan di lingkungan kita. Kemudian umbi lapis adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Misalnya ini pada bawang. Kemudian umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ya, misalnya kentang. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Misalnya di sini tanaman stroberi. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Ini contohnya tanaman cucur bebek. Ini banyak tumbuh juga di sekitaran kita. Di sekolah ini juga kalau kalian perhatikan ada beberapa bunga jenis ini. Selanjutnya tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya pisang. Itu untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Okulasi atau menempel adalah merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain tapi yang sejenis.
Contohnya adalah menempel antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Di sini ada gambar bagaimana cara menempel. Menyambung yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya. Contohnya adalah menyambung untuk tanaman singkong karet dengan tanaman singkong biasa. Ini ada gambarnya juga yang menunjukkan bagaimana cara menyambung. Selanjutnya stek, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contoh tanaman yang dapat di stek yaitu tanaman singkong dan tebu. Mencangkok. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Demikian anak-anak tentang perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kemudian ada dua cara, yaitu dengan perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga dari apa yang Ibu Guru sampaikan, anak-anak bisa pelajari dengan baik. Untuk tambahan pengetahuannya ada di buku tema dan buku eksis juga di pembelajaran 3, tema 1, subtema 1. Selanjutnya, setelah mempelajari materi, silakan anak-anak mencari informasi lain tentang perkembangbiakan vegetatif, baik melalui buku internet atau mengamati beberapa tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan. Untuk latihannya, yang pertama, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami. Tadi sudah Ibu Guru sampaikan. Tuliskan 3 cara dan contoh tanamannya. Jadi yang kamu tuliskan 3 cara perkembangbiakan vegetatif alami disertakan dengan contoh tanamannya. Untuk tanamannya ini yang kamu tuliskan selain yang sudah disebutkan dalam materi. Misalnya tadi ada akar tinggal, contohnya kunyit. Jadi anak-anakku jangan lagi menuliskan kunyit untuk contoh tanamannya. Yang kedua, cara perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dengan menempel dan menyambung. Apa perbedaan dari kedua cara tersebut? Dan tuliskan manfaatnya masing-masing. Ya, demikian, terima kasih. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.